Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Berita firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis di dalam Galatia 3 ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan berkata, "Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus." Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, topik pembahasan kita hari ini adalah tentang hukum Taurat atau janji. Paulus membuat analogi yang begitu sederhana untuk dapat menyadarkan orang-orang yang ada di Galatia untuk mengerti tentang apa maksud kedatangan Kristus ke dunia. Jika kita sebagai manusia memiliki konsep tentang warisan, maka orang-orang yang terkemudian tidak dapat menambahkan dengan apa yang telah disepakati dalam warisan itu. Dan warisan dalam hal ini ingin Paulus analogikan adalah perihal tentang janji yang dinyatakan Allah kepada Abraham. Bahwa keturunan Abraham yang dimaksud dalam hal itu bukanlah keturunan secara menyeluruh, tetapi hanya satu keturunan yang dimaksud, yakni pribadi Kristus. Sehingga hukum Taurat yang datang kemudian sekitar 400 tahun kemudian tidak dapat menggugat atau menggantikan janji yang dinyatakan Allah kepada Abraham. Sehingga benarlah yang dikatakan dalam Galatia pasal yang ketiga ayat 20 keempat, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sehingga ketika Yesus Kristus datang, maka itulah iman. Kita beriman kepada Kristus itu adalah anugerah yang telah dinyatakan bagi kita. Sehingga di dalam Kristus, ketika kita beriman di dalam Dia, maka kita juga adalah bagian dari keturunan-keturunan Abraham yang akan mendapatkan janji itu. Oleh karena itu saudaraku, kita semua adalah anak-anak Allah di dalam Kristus, sehingga Paulus membuat suatu penegasan tentang arti keberadaan kita yang secara majemuk ini, bahwa di dalam Kristus tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Jika kita semua adalah anak-anak Allah, bukankah kita adalah orang yang mempergumulkan perjalanan hidup ini dan menjadikan iman itu sebagai arah kita dalam menjalani kehidupan ini? Kita sering sekali dibenturkan oleh pengertian-pengertian yang memang itu paradoksal. Kita dibawa kepada hal-hal yang bersifat lahiriah, tetapi kita sekarang telah mendapatkan anugerah itu, bahwa kita adalah satu di dalam Kristus. Sehingga jika orang berada di dalam Kristus, maka dia akan memahami tentang makna keesaan. Tetapi jika seseorang itu di luar Kristus, apakah mungkin ia mengerti tentang satu dalam keesaan ini? Sehingga jika kita adalah masyarakat yang majemuk, yang memahami diri kita dalam identitas kita masing-masing, dalam budaya berbeda-beda, tetapi dalam Kristus kita adalah satu. Tidak ada lagi konsep tentang Batak, tidak ada tentang suku yang lain, tetapi di dalam Kristus kita menjadi satu. Mengapa kita di dalam Kristus menjadi satu? Kita memahami tentang perjalanan kehidupan kita untuk satu tujuan yang sangat penting, bukan untuk menyombongkan kebudayaan kita, keadaan kita, tetapi kita berada di bawah tuntunan hukum kasih itu, sehingga anugerah Allah menjadi nyata dalam kebersamaan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat yang kami terima dalam pemujian kami lewat firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini. Kami adalah anak-anak-Mu di dalam Kristus yang telah menerima anugerah itu. Tolong Tuhan, Engkau sadarkan kami
bahwa kami ini adalah satu di hadapan Bapa. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah itu. Kami semakin dapat berinteraksi dengan baik, menerima satu sama lain, karena kami adalah yang telah Engkau selamatkan di dalam darah yang kudus, yakni darah anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terpuji namamu Bapa, dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.